Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Mari kita mengambil waktu teduh untuk ibadah kita di pagi ini. Amin. Ibadah kita pada hari ini kita landasi di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, ayat penuntun di dalam ibadah kita di pagi ini diambil dari Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-24 berkata demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh Dialah yang terindah di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 319, tak hentinya kupuji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Baik, yang kedua. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami pagi ini boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehati sepikir di dalam menaikkan sembah, hormat kami di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami sama-sama Tuhan mau beribadah, bahkan
mengingat akan bagaimana tubuh Tuhan telah dikorbankan untuk kami. Kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat betapa kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami sering ya Tuhan meninggikan diri kami. Kami sering tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami sering ya Tuhan menyakiti hati sesama. Tuhan, ampunilah kami di dalam segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kami sadar kami sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk kami. Dan saat ini Tuhan, ketika jemaat Tuhan datang dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa membawa kami ya Tuhan untuk terus-menerus dibaharui ya Tuhan di dalam segala perkataan perbuatan kami, supaya semakin hari Tuhan kami sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk semakin serupa dengan Yesus. Inilah hidup kami ya Tuhan yang mau kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui hidup kami yang terbatas ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan hidup kami Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan menjalani hari-hari kami. Tapi kami mau ya Tuhan senantiasa memiliki hati yang mau kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh menikmati relasi yang indah, relasi yang intim dengan Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita akan membacakan bacaan bertanggapan dari Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita bacakan. Ayat yang pertama berkata demikian. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikian bacaan bertanggapan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, betapa indahnya hidup di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang kudus. Kita dapat berkumpul bersama dan memiliki pengertian yang bersama. Karena kita sadar bahwasanya kita satu di dalam Kristus. Mari kita naikkan pujian, ada pengertian bersama dari KPPK nomor 296. Di mana kita berkumpul
janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam rohnya, semua anak dan umatnya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya ia tunjukkan, ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Jemaat yang terkasih, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dalam Kristus, layaklah kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, mari kita persiapkan yang terbaik untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk menebus kita. Kita menyanyikan pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita ulang lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan doa persembahan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh dicukupkan dalam segala sesuatu yang kami perlukan. Sungguh Tuhan, kami ada, kami bisa menikmati hidup kami sampai hari ini. Itu semua berkat dari Tuhan. Dan layaklah kami ya Tuhan, memberikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, apa yang kami berikan untuk Tuhan, itu tidak sebanding dengan nyawa yang sudah diberikan oleh Kristus untuk kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh memberi persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan, itu boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah gereja kami ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa melihat bagaimana kehidupan jemaat Tuhan saat ini.
Ada jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, ada yang mungkin dalam kondisi pengangguran, mencari pekerjaan atau ingin membuka usaha yang baru. Tuhan, ada juga jemaat kami yang mungkin menghadapi kendala di dalam studi. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu beserta dengan mereka. Tuhan yang membuka jalan untuk setiap persoalan hidup mereka. Tuhan yang sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah ya Tuhan, senantiasa hati kami Engkau penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan kalau Medan sudah memasuki level ke-1. Biarlah ya Tuhan, masyarakat boleh tetap menjaga protokol kesehatan supaya hari demi hari Tuhan, wabah ini semakin punah dari kota kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses renovasi gereja kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang melindungi, menjagai setiap pekerja yang mengerjakan proyek renovasi ini Tuhan. Dan biarlah tepat pada waktunya pengerjaan ini boleh selesai dan kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah secara fisik, menaikkan sembah hormat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kerjasama di antara para hamba Tuhan, majelis dan para aktivis. Tuhan, berikan kami kesatuan hati untuk mengerjakan pelayanan ini, memandang dengan cara pandang Kristus. Kami juga berdoa untuk kerjasama gereja dengan sekolah. Biarlah kami boleh memandang gereja sebagai ladang misi untuk kami boleh garap, untuk kami boleh kerjakan. Sekolah bukan hanya untuk kami boleh mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi kami boleh mentransfer teladan hidup untuk kami semakin hari Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Anak-anak yang kami didik boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bijaksana ya Tuhan untuk pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan. Biarlah ya Tuhan, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil boleh mensejahterakan kehidupan rakyat banyak. Tuhan, kami sadar kami manusia berdosa. Kami sadar Tuhan, kami sering tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Untuk itu Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, supaya kami boleh menjadi berkat di lingkungan dimanapun kami berada. Inilah doa kami, harapan kami Tuhan. Banyak hal yang ingin kami curahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan segala perkara dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu air dari KPPK nomor 417. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema I Thank God for You. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga, kami mengucap syukur atas ibadah yang kami boleh lakukan dan kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi apa yang Kristus kasihi. Dan kami boleh bersyukur atas setiap komunitas gereja yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami serahkan seluruh perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus, Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Satu fenomena yang pernah terjadi di abad ini dan mungkin juga abad yang lalu adalah sebuah semangat yang mengatakan aku mencintai Kristus, aku menyukai kekristenan, tetapi aku tidak menyukai gereja. Pemikiran yang sama mungkin pernah dimiliki oleh seorang yang sangat terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Dia sangat tertarik dengan kekristenan karena ajaran kasih dari Kristus.
Tetapi ketika kemudian dia ingin menghadiri sebuah ibadah di dalam sebuah gereja, yang terjadi adalah di luar dugaan bahwa dia kemudian ditolak, diusir dengan sebuah alasan karena gereja adalah milik orang yang berkulit putih. Dia diusir dengan masalah ras. Jadi kekecewaan terhadap gereja dan perilaku orang-orang Kristen membuat banyak orang tidak lagi ingin bergabung dengan sebuah gereja. Kenapa? Karena bagaimana bisa tempat di mana seharusnya kasih itu dinyatakan, rasa kemanusiaan itu mendapatkan tempat, tetapi justru di tempat itu kasih tidak ada, dan di tempat itu rasa kemanusiaan menjadi sesuatu yang seakan-akan hilang dari komunitas yang namanya gereja. Dan semangat itu semakin hari semakin bertumbuh, bukan sekedar gereja saja, tetapi hari ini kita mengenal pengakuan-pengakuan, misalnya I am spiritual but not religious. Saya seorang yang spiritual, tetapi saya bukan seorang yang agamawi. Kerohanian kemudian dilepaskan dari institusinya. Saya bisa bertemu Tuhan di mana saja dan di kapan saja, tidak perlu ke gereja. Spiritualitas tanpa komunitas. Tetapi pertanyaan kita hari ini adalah apakah bisa spiritualitas itu dilepaskan sama sekali dari komunitas? Pertanyaan lain yang lebih berkaitan adalah apakah kita dapat bertumbuh menjadi dewasa secara rohani tanpa bantuan atau tanpa komunitas orang-orang di sekitar kita sama sekali. Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kehadiran sesama kita itu menjadi satu hal yang penting untuk apa? Untuk menajamkan kita, untuk mendewasakan kita. Kita mungkin dapat memahami firman Tuhan dengan cara apa? Mempelajarinya. Tetapi apakah kita bisa menjadikan firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita pelajari itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita mempraktekannya? Tidak bisa. Nah, kalau kita ingin belajar bagaimana kasih itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi tanpa komunitas, tanpa orang di sekitar kita, siapa yang menjadi objek dari kasih kita? Siapakah orang yang kepadanya kita dapat mengasihi dia? Kalau kita ingin mengasihi sama seperti Kristus mengasihi, kita mengasihi dia tanpa syarat. Gitu. Nah, sebuah pertanyaan klasik ketika kita berhadapan dengan hal semacam ini adalah kemudian, bukankah yang namanya gereja itu tidak ada gereja yang sempurna? Tetapi bagaimana dengan tidak adanya gereja yang sempurna itu kita dapat bertumbuh dengan baik? Memang benar, tidak ada gereja, satu gereja pun di dunia ini yang sempurna. Barangkali memang ada satu gereja yang lebih baik, lebih sehat dibandingkan gereja yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gereja yang kurang baik itu tidak dapat menjadi satu tempat untuk kita bertumbuh dengan baik? Saya kira enggak juga. Contohnya adalah gereja Filipi. Nah, gereja Filipi itu sebuah gereja yang dipuji oleh Paulus. Dia berulang kali mengatakan, aku mengucap syukur atas engkau dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana gereja Filipi, juga bukan sebuah gereja yang sempurna. Coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan Filipi 4 ayat 2 dan 3, Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi
Di dalam Filipi 4 ayat 2 dan 3 itu terlihat ada 2 orang. Kemungkinan besar mereka keduanya adalah wanita. Yang satu bernama Euodia, yang satu lagi bernama Sintike. Keduanya kelihatannya ketika dinasehati untuk sehati dan sepikir, berarti ada ketidaksehatian, ada ketidaksepikiran di antara mereka. Entah mereka tidak sehati sepikir satu dengan yang lain antara Yudia dengan Sintike, atau mereka tidak sehati sepikir dengan rekan-rekan kerja yang lain. Sampai Paulus menasihati mereka dan bukan sekedar menasihati mereka tetapi meminta sunsugos gitu. Ada yang menafsirkan sunsugos itu bukan nama tetapi rekan kerja, rekan seperjuangan untuk menolong mereka berdua untuk bersatu hati sepikir di dalam gereja Filipi. Pertanyaannya adalah siapakah Euodia dan Sintike? Apakah mereka orang yang tidak lahir baru? Sehingga karakternya atau perbuatannya menimbulkan masalah di dalam gereja Filipi hingga Paulus sampai dengan khusus menasehati mereka berdua dan meminta orang-orang di sekitarnya menolong mereka. Artinya apa? Artinya ketidaksehatian itu sudah mungkin cukup mengganggu di dalam gereja Filipi. Nah, kalau kita lihat baca baik-baik di situ, tolonglah mereka karena mereka itu siapa? Kedua orang tersebut, Euodia dan Sintike, telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi jelas, kedua orang ini 2 orang yang lahir baru. Bahkan mereka adalah 2 orang aktivis yang giat melayani. Tetapi 2 orang ini, aktivis ini, lahir baru ini justru pada suatu saat tertentu menjadi masalah di dalam komunitas gereja Filipi. Jadi hal ini memperlihatkan meskipun kita menjadi orang yang percaya sekalipun, aktif di dalam pekerjaan sekalipun, tetapi kita bukanlah seorang yang sempurna dan suatu saat kita mungkin dapat menjadi satu masalah, menjadi penyebab masalah di dalam sebuah gereja, di dalam gereja kita. Jadi kita lihat gereja Filipi tidak beranggotakan orang-orang yang sempurna. Gereja Filipi beranggotakan orang-orang yang tidak sempurna. Dan tetapi bagaimanapun juga dengan kondisi yang seperti itu, Paulus memperlihatkan sukacitanya yang mendalam terhadap gereja Filipi yang kita baca tadi. Nah, pertanyaannya mengapa Paulus bisa bersukacita akan gereja Filipi padahal gereja Filipi bukan sebuah gereja yang sempurna. Tujuan kita merenungkan hal ini bukan untuk menghakimi gereja kita. Tetapi untuk kita memperbaharui gereja kita. Untuk kita membangun gereja kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang terlibat, orang yang berjemaat di dalam gereja kita dapat bersyukur dengan keberadaan gereja Kristen Kalam Kudus di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mengapa gereja Filipi menjadi satu gereja yang meskipun tidak sempurna tetapi dapat disyukuri dengan mendalam pula. Yang pertama adalah karena gereja Filipi adalah sebuah gereja yang setia hidup oleh karena Injil. Filipi 1 ayat 5 sampai 6. Jadi Injil adalah dasar kehidupan kekristenan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil adalah titik tolak awal dari sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Titik tolak untuk sebuah kehidupan yang baru. Tetapi bukan hanya itu. Roma 1 ayat 17, ayat yang sesudahnya mengatakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil bukan sekedar titik tolak orang percaya. Tetapi Injil dibutuhkan untuk keseluruhan hidup orang percaya. Artinya apa? Artinya kebergantungan kita akan kuasa Injil Kristus, kebergantungan kita akan kuasa Tuhan itu berlangsung seumur hidup. Lalu bertolak dari iman kepada iman membuat kita memahami satu hal, bahwa perjalanan kedewasaan iman kita itu tergantung dan selalu membutuhkan Injil.
Gereja yang membawa sukacita adalah sebuah gereja yang hidup di dalam berita Injil, selalu memberitakan dan menghidupi kuasa Kristus yang menyelamatkan orang yang berdosa dan yang mengubahkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Injil itu bukan mengubah orang yang jahat menjadi seorang yang baik, itu bukan berita Injil yang sejati. Injil itu mengubah orang yang tidak mengenal Allah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Tentu orang yang benar di hadapan Allah akan menjadi seorang yang baik. Orang yang tadinya musuh-musuh Allah, meskipun dia seorang yang saleh sekalipun, bukan berarti orang yang baik tidak bisa menjadi musuh Allah. Oleh Injil menjadi umat yang mengasihi dan mentaati Allah. Ada satu masa di dalam satu kehidupan Yusuf di dalam perjanjian lama, dia harus dicabut dari komunitasnya, dari keluarganya. Dan kemudian dibawa ke Mesir. Di Mesir tidak ada komunitas umat Tuhan. Komunitas umat Tuhan hari itu cuma ada paling tidak 70 orang keluarga Yakub di situ. Nah, Yusuf kalau pakai bahasa sekarang dia seorang yang percaya, dia seorang Kristen yang sendirian di tengah masyarakat yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf, seorang yang kemudian taat dan setia kepada Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada karya Tuhan, karena ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di dalam sebuah lingkungan yang baik atau di dalam sebuah lingkungan yang buruk sekalipun, tidak menghalangi kita untuk kita dapat bertumbuh. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Nah, mengapa gereja Filipi dapat menjadi sebuah gereja yang disyukuri dan kita ingin membangun sebuah gereja bersyukur oleh karena gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Karena melaluinya kita dapat dengan mudah ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk bersyukur. Injil itu mendorong kita untuk merasakan dan mengalami kuasa Kristus yang datang untuk melayani dan bukan dilayani. Setiap orang percaya akan memiliki gerakan, akan memiliki kerinduan untuk melayani Kristus di dalam kebenaran. Bukan sekedar aktualisasi melalui pelayanan. Satu hal yang harus kita ingat adalah pelayanan itu bukan aktualisasi diri. Pelayanan itu mengaktualisasikan Kristus melalui kehidupan kita. Tapi ada hal yang harus diingat kalau kita membaca surat Filipi yang tadi kita baca tentang kondisi jemaat Filipi dan Paulus pada waktu itu. Yang pertama, surat Filipi itu ditulis di dalam penjara oleh Paulus. Jadi ketika ada orang-orang Filipi yang datang mengunjungi Paulus, membantu Paulus di dalam pemenjaraannya, itu kemungkinan besar pemenjaraan rumah, maka dengan segera orang-orang pemerintah yang memenjarakan Paulus akan melihat, oh ini dong teman-temannya, oh ini dong rekan-rekannya, dan dengan segera mereka akan diawasi kehidupannya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memenjarakan Paulus. Dan artinya apa? Kehidupan mereka kemudian beresiko. Bahkan tidak jarang suatu ketika nyawa mereka akan beresiko. Oleh karena apa? Oleh karena kedekatan mereka dan kebersamaan mereka di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Tetapi jemaat Filipi mengambil resiko itu. Karena mereka tahu pelayanan Paulus, karena mereka tahu apapun yang mereka kerjakan adalah untuk kemajuan Injil. Lalu yang kedua, jemaat Filipi itu terletak di Makedonia. Seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan, jemaat-jemaat gereja-gereja di wilayah Makedonia bukan gereja yang kaya, mereka gereja yang miskin. Tetapi di dalam kemiskinan mereka, di dalam segala keterbatasan ekonomi mereka, tidak menghalangi mereka untuk apa? Membantu untuk mereka terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Paulus. Maka tidak heran kalau kita baca di surat Filipi pasal yang keempat, yang terakhir di situ dikatakan, terima kasih atas pemberian jemaat. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Paulus berbicara tentang masalah pemberian materi oleh jemaat-jemaat Filipi
kepada Dia. Keterlibatan adalah salah satu tujuan Injil Kristus. Kenapa Kristus membangkitkan kita, membangkitkan kerohanian kita, kenapa Kristus menyelamatkan kita adalah agar kita menjadi bukan sekadar menjadi anak-anak Tuhan, tetapi juga menjadi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam suratnya yang lain misalnya, Efesus 2 ayat 10. Paulus mengatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mengapa kita diselamatkan? Untuk kita terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Maka seharusnya kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mengajak kita untuk melayani. Kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mengajak kita bersekutu dengan Tuhan. Kita seharusnya bersyukur kalau ada orang yang mengajak kita, oke yuk beribadah. Kita harusnya bersyukur untuk ketika ada orang-orang yang mengajak kita untuk pemahaman Alkitab, mengajak kita untuk persekutuan. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Ya terlibat. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengundang kita. Hadirlah dengan ibadah dengan benar. Hadir dan terlibatlah di dalam persekutuan-persekutuan dengan semangat dan antusias yang penuh dengan kerinduan. Injil itu membawa orang untuk terlibat, masuk lebih dalam di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi mengapa kita harus bersyukur dengan adanya gereja kita? Karena gereja mengajak kita untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Lalu mengapa kita harus bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan kepada kita? Mengapa kita harus bersyukur karena ada gereja di dalam kehidupan kita? Filipi 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Jadi, kasih dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kasih tanpa kebenaran itu merusak. Kebenaran tanpa kasih itu bukan kebenaran. Dan Paulus bersyukur mendoakan sebuah kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala pengertian. Jadi kalimat ini sebenarnya mengindikasikan ada kasih yang tidak benar. Ada kasih yang tanpa pengetahuan yang benar. Konsep kasih manusia yang berdosa memang seringkali berbeda, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih itu berarti tidak boleh marah. Yang namanya kasih itu berarti tidak boleh menegur. Ini bukan kasih. Ketika Allah mengasihi anak-anaknya, dia juga menghajar anak-anaknya. Supaya apa? Supaya dia kembali ke dalam kebenaran. Tetapi kalau kita bicara tentang kebenaran, kita tidak bisa melepaskan kebenaran itu dengan apa? Pengetahuan. Kalau kita memiliki pengetahuan, bukan berarti otomatis kita memiliki kebenaran dan menghidupi kebenaran. Tetapi bagaimanapun juga pengetahuan itu adalah hal yang cukup penting di dalam kita memiliki dan melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak dapat melakukan kebenaran tanpa kita mempercayai kebenaran itu. Dan kita tidak dapat mempercayai sebuah kebenaran kalau kita tidak memahaminya. Dan kita tidak dapat memahami kebenaran kalau kita tidak memperoleh, tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi pengetahuan membawa kepada ketaatan. Ketaatan membutuhkan pengetahuan. Di dalam Alkitab, tahu itu bukan sekedar di dalam aspek kognitif pemikiran saja, tetapi orang yang tahu adalah orang yang melakukan. Orang yang mentaati apa yang dia ketahui. Misalnya, kalau saya tahu Kristus adalah satu-satunya juru selamat, tetapi saya tidak menyerahkan kehidupan saya untuk diampuni dan diselamatkan oleh Kristus, itu bukan sebuah pengetahuan yang sejati. Itu hanya sebuah informasi di dalam kehidupan kita. Maka pengetahuan, kebenaran, keterlibatan
Tidak bisa dipisahkan. Pelayanan, keterlibatan, ketaatan tanpa pengetahuan akan kebenaran ada sesuatu yang secara logis itu tidak mungkin. Kita mau melayani, kita mau beribadah, kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kita tidak mau memperdalam pengetahuan kita akan Allah dan kebenarannya. Bagaimana bisa? Satu contoh misal, kita mau menyenangkan pasangan kita, melayani pasangan kita. Tetapi kita tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan apapun tentang pasangan kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan dia? Saya itu orang yang tidak suka makan pedas. Bukan tidak suka, tetapi bukan sekedar tidak suka. Tetapi kalau saya makan pedas, cacing-cacing di perut saya bisa demo. Begitu. Usus saya bisa bermasalah kalau terlalu pedas. Nah, istri saya mencintai saya, dia ingin memberikan yang terbaik kepada saya. Tetapi dia ingin memberikan yang terbaik yang menurut dia. Dia ingin memasakkan sebuah masakan yang enak, tetapi yang enak menurut dia. Istri saya suka makan pedas. Menurut dia, masakan kalau tidak pedas itu tidak enak. Maka apa itu enak? Pedas. Lalu dia membuat masakan yang pedas. Karena itulah yang enak menurut dia. Dan dia berikan kepada saya. Itu bukan kasih, itu membunuh saya. Kasih tanpa disertai sebuah pengetahuan, itu bukan kasih yang sejati. Itu bukan kasih yang maksimal. Sama ketika kita ingin mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin menyenangkan Dia, kita tidak akan bisa menyenangkan Dia tanpa pengetahuan dan pengenalan akan Dia sama sekali. Jadi bersyukurlah ketika ada orang-orang, ada komunitas gereja yang mendorong kita untuk mendalami firman Tuhan. Dan sekali lagi bagaimana caranya kita bersyukur? Ya terlibatlah dengan intensif. Lalu gereja yang macam apa yang dapat kita syukuri? Mengapa kita bersyukur dengan keberadaan gereja? Yaitu karena adanya gereja yang kritis dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita baca Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Seorang Kristen yang dewasa adalah seorang Kristen yang mampu memilih apa yang baik dengan tujuan supaya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Maka dengan demikian, apa itu baik tidak bisa menurut kita. Apa itu baik? Itu memiliki tolak ukur. Apa itu baik? Yang membawa kita kudus dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Pertanyaannya buat kita adalah bagaimana kita dapat memilih yang baik, dapat memilih yang benar tersebut. Kalau kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Oleh sebab itu, pengetahuan akan kebenaran atau istilah menakutkannya itu teologi, itu tidak hanya harus dipahami oleh hamba-hamba Tuhan saja, tetapi terlebih lagi juga harus dipahami oleh semua orang percaya. Di dalam kehidupan kita itu seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang kelihatannya abu-abu. Pergumulan kita bukan pergumulan menentukan hitam dan putih. Makanya ketika kita bergumul, ketika kita hendak memilih apa yang baik, apa yang benar, kita harus melihatnya dari berbagai macam sudut pandang, dan berbagai macam sudut pandang itu harus diletakkan, dipandang dari sudut pandang yang mutlak, yaitu sudut pandang Allah. Salah satu contoh pergumulan yang dimenangkan oleh karena sudut pandang yang benar, misalnya di dalam Mazmur 73, pergumulan Asaf. Dia cemburu dengan kemujuran orang-orang fasik. Dia komplain dengan keadaan yang di sekitarnya dia. Dia saleh tetapi seakan-akan kok kayak kena tulah, banyak masalah, kesulitan dan sebagainya. Sampai kapan Asaf itu cemburu? Sampai dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu Mazmur 73 ayat 17. Apa maksudnya? Bukan secara harafiah, tetapi dia memandang realita kemujuran orang fasik, penderitaan orang saleh dari sudut pandang Allah. Ketika dia melihat akhir dari kehidupan orang-orang yang fasik tetapi mujur itu, dia melihat, oh ternyata akhirnya sebuah kebinasaan. Maka apa? Maka Asaf tidak lagi
cemburu dengan kenyamanan hidup orang lain. Sebaliknya dia mengatakan demikian di ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf memilih untuk tetap hidup bersama dengan Allah walaupun terlihat menderita, dan dia berhenti untuk cemburu terhadap kemujuran orang fasik. Kita bersyukur jika di dalam kehidupan kita diberikan sebuah beban dan panggilan untuk menciptakan sebuah komunitas gereja yang mendorong kekudusan, yang mendorong kita untuk memilih apa yang baik di dalam pergumulan kita. Dan yang terakhir, mengapa kita bersyukur? Karena kehidupan kita menghasilkan buah untuk kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa yang kita harapkan di dalam komunitas gereja kita? Menerima pelayanan atau menerima kesempatan untuk kita melayani dengan benar. Untuk berbuah itu membutuhkan Injil. Untuk berbuah membutuhkan keterlibatan. Untuk berbuah membutuhkan kasih yang berdasarkan kebenaran. Membutuhkan hikmat untuk memilih yang baik dan membawa kepada kesempurnaan. Dan membutuhkan sebuah usaha yang keras untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan buah pertumbuhan kepada kita. Jika di dalam kehidupan kita bergereja kita merasa, kenapa sih saya kok tidak bertumbuh? Mari kita selidiki hati kita. Jangan-jangan kita tidak memiliki persekutuan dengan Injil. Atau mungkin kita memiliki persekutuan dengan Injil, kita orang yang percaya tetapi kita tidak punya keterlibatan. Kita hanya sebagai pengunjung ibadah. Atau mungkin kita punya keterlibatan di dalam pelayanan, tetapi kita tidak melayani dengan benar. Pelayanan kita tidak kita lakukan dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Atau mungkin kita memiliki pengetahuan untuk firman Tuhan di dalam pelayanan kita. Tetapi kita tidak punya intensitas yang lebih, yang cukup untuk kita melayani Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang berbuah, milikilah keterlibatan yang semakin lama, semakin mendalam di dalam komunitas gereja yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita mungkin mengeluh karena keterbatasan pelayanan di dalam gereja kita. Saya pernah bergereja di Semarang, saya pernah bergereja di Surabaya di 2 gereja, saya pernah bergereja di Bandung, dan hari ini saya bergereja di Medan. Tidak ada satupun dari gereja yang saya kunjungi dan gereja teman-teman saya yang lain yang saya lihat tidak memiliki alasan untuk orang mengeluh. Selalu ada hal-hal dari mereka entah apapun itu yang dapat dikeluhkan. Kenapa? Karena kita adalah gereja yang tidak sempurna. Bukan berarti kita harus mengexcuse membiarkan kesalahan dan dosa orang lain. Bukan. Tetapi mari kita melihat anugerah Allah di balik komunitas kita yang tidak sempurna. Mari kita buka ayat yang terakhir untuk perenungan kita hari ini di dalam Kolose 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Mengatakan demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Paulus bersuka cita atau tidak? Jelas dia katakan aku bersuka cita. Mengapa Paulus bersuka cita? Karena Paulus diperkenankan untuk terlibat di dalam membangun tubuh Kristus. Karena dia bersuka cita karena apa? Karena dia boleh terlibat menderita di dalam pembangunan tubuh Kristus. Orang seringkali menghindari penderitaan pelayanan. Tetapi Paulus bersuka cita karena dia diperkenankan menderita oleh karena Kristus. Dan membangun tubuh Kristus melalui dagingnya, melalui keterbatasannya. Sebuah paradoks yang sulit untuk diterima oleh cara berpikir dunia yang tidak mengenal Injil. Tuhan Yesus mati untuk gereja. Paulus bekerja keras untuk gereja. Para bapak-bapak gereja menjaga ajaran gereja dari serangan ajaran-ajaran sesat. Para reformator mengembalikan gereja ke dalam jalan yang benar dan kita mengeluh terhadap gereja yang di dalam sejarah dipenuhi oleh darah orang-orang yang mati, yang melayani Tuhan di dalam gereja.
Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai gereja. Kita akan mencintai orang-orang yang ditebusnya. Dan kita akan terlibat untuk melayani mereka sampai akhir hidup kita. Tetap hidup di dalam Injil Kristus. Tetap terlibat dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, kami seringkali mengeluh akan gereja tempat kami ada. Kami menuntut gereja kami. Tetapi ajar kami menjadi anak-anak Tuhan bukan menjadi konsumen-konsumen gereja, tetapi kami menjadi kontributor-kontributor yang baik, kontributor-kontributor yang benar bagi setiap orang percaya yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kekuatan, kiranya kuasa Injil Tuhan menyertai kami, memberikan kami dorongan untuk kami melayani Tuhan dengan penuh kasih dan kebenaran. Sehingga kami boleh bertumbuh dan kami juga boleh mendewasakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sertai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami motivasi, dan berikan kami dorongan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini sebagaimana telah diumumkan bahwa kita akan melaksanakan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi kita yang sudah dibaptis dewasa atau di CD, diperkenankan untuk mengikutinya. Bagi yang belum, sabar dulu, ikuti katekisasi, dan sesudah itu barulah mengikuti perjamuan kudus pada waktu selanjutnya. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita memuji Tuhan dengan satu pujian dari KPPK 164, Dekat ke Salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu,
tiada perhentian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau mengikuti perjamuan kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang mendasari kita di dalam melaksanakan perjamuan kudus ini dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya akan membacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, bagi setiap kita yang akan mengikuti perjamuan kudus ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Kita menguji diri kita. Di dalam hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa dalam hati. Tuhan, Allah kehidupan kami, Allah yang melihat hidup kami sampai kepada hal yang sangat detail. Engkau juga Allah yang menguji niat dan cita-cita kami. Tuhan, tidak ada tersembunyi di mata-Mu apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan dan inginkan, semua nyata. Tuhan, kami juga sadar di dalam kehidupan kami banyak kali menjalani hidup yang jauh daripada rencana dan rancangan-Mu. Keinginan kami, pikiran kami seringkali berseberangan
dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, ampunilah kami. Dan kiranya Engkau yang berkenan menguduskan kami, sehingga tak kala kami mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada kepala keluarga atau yang sudah dihunjuk untuk membagikan roti kepada anggota keluarga, kami persilahkan untuk membagikannya. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk penebusan kami. Ada cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan untuk menyucikan hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, tak kala kami boleh semeja dengan Engkau, kami diingatkan kembali akan besarnya cinta kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya kepadamu dan menjadi anak dan milik-Mu. Itu bukan karena sesuatu yang ada pada diri kami, tapi semata-mata oleh karena besarnya kasih karunia-Mu. Engkau mau mati dan Engkau mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, sekali lagi kami boleh diingatkan akan besarnya cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi Engkau telah mengasihi kami. Itu akan mendorong dan memotivasi kami ya Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kami, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Mari kita bersama-sama mengambil cawan dan kita akan minum bersama yang merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Mari kita minum. Sekali lagi kita berdoa, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sendiri berkenan menjadikan kami menjadi umat tebusan-Mu yang Engkau telah bayar lunas dengan darah-Mu. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dan ajaib bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami berdoa, biar kiranya Engkau yang terus menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah Engkau ingatkan kami senantiasa, kami yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kiranya terus Engkau tuntun, Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, terus mengingatkan kami, untuk kami dapat berjalan di dalam kehidupan ini dengan mengandalkan Engkau, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus menolong kami di dalam kehidupan yang Engkau telah selamatkan ini. Engkau juga menginginkan untuk kami dapat hidup, menjalani panggilan-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, biarlah kami terus dapat memperkenankan hati-Mu. Biarlah Engkau terus menolong kami agar hidup kami boleh memberitakan akan tentang Engkau, akan kasih-Mu, sehingga semakin banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan hidup dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau sendiri juga hadir dan menolong di dalam pergumulan-pergumulan yang dialami, ya Tuhan. Apakah itu sakit penyakit, ataupun mungkin juga di dalam perekonomian yang semakin sulit. Bawa kami Tuhan untuk memandang kepadamu. Dan di dalam semuanya biarlah kami boleh menyadari Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerah-Nya
yang telah menghadirkan, melibatkan kita menjadi sebuah persekutuan. Bersyukurlah kita boleh menjadi bagian dari gerejanya dan tubuhnya. Dan biarlah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita terus memuliakan Dia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati.